Untuk memasak itu perlu gas LPG, teman-teman. Gas LPG. LPG 3 kilo itu harganya katakanlah 20.000 kita rata-rata ya. Kemudian anggaplah satu tabung gas LPG yang ukuran 3 kg itu bisa digunakan untuk 15 jam. Setiap kali masak memerlukan 1 jam. Sedangkan kapasitas produksi satu hari 200 nasi bungkus, maka ada 5 kesalahan sebelum menjual produk. Yang pertama adalah tidak menghitung harga pokok produksi ya, atau harga pokok penjualan. Dan yang kedua, tidak menghitung dengan cermat biaya-biaya operasional usaha, baik itu biaya tetap atau fixed cost maupun variable cost. Yang ketiga, tidak menetapkan laba ya, tidak menetapkan laba atau keuntungan yang diharapkan. Jadi ya jualan saja, mengalir saja begitu. Ya, tidak ada target ya. Dan bahkan tidak ada keuntungan atau laba yang diharapkan ya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tidak menghitung target penjualan yang harus Anda capai untuk mendapatkan keuntungan yang Anda harapkan di nomor 3. Dan yang kelima adalah Anda tidak membuat strategi pemasaran. Rekan-rekan sekalian, kelima hal ini adalah kesalahan yang fatal ketika akan menjual produk. Kali ini akan kita bahas lebih detail, lebih rinci bagaimana cara menghitung harga pokok produksi, supaya tidak ada kesalahan lagi dalam menghitung harga pokok. Karena kesalahan yang pertama ini, jika masih terjadi, maka kesalahan berikutnya tidak mungkin bisa diperbaiki. Mari kita tonton bersama videonya, tapi jangan lupa like and subscribe channel video ini terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan simulasikan bagaimana cara menghitung harga pokok produksi yang benar. Anggaplah saja ya, Anda jualan nasi bungkus atau nasi daun pisang. Nah, bagaimana cara menghitung harga pokok produksinya? Menghitung harga pokok produksi itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik ya, atau BOP, yaitu biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan produksi suatu barang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau produknya itu ya, produknya itu adalah nasi bungkus ya, nasi bungkus atau nasi daun pisang. Nah, bagaimana teman-teman? Apa saja yang harus kita hitung? Pertama adalah bahan baku ya, bahan baku. Nah, misalnya dalam membuat satu bungkus bahan baku, pertama adalah tentu, karena ini nasi bungkus, pertama adalah perlu nasi teman-teman. Nasi terbuat dari apa? Dari beras ya. Maka bahan yang pertama adalah beras teman-teman ya. Anggaplah kalau 1 kilo beras itu seharga 15.000 ya. Oke, seperti ini. Kita hilangin 0 di belakangnya. Ya, 15.000 sekilo. Kemudian anggaplah kita buat nasi bungkus itu 1 kilonya itu porsinya adalah untuk 25 bungkus. Maka kita bagi 25, hasilnya adalah Rp600. Jadi setiap bungkus ya, harga pokoknya itu ditambahkan dari komponen biaya bahan baku
yaitu beras 600. Apakah cukup dengan beras? Dengan nasi aja? Belum, teman-teman. Kan belum ada lauknya. Nah, misalnya satu bungkus nasi itu berisi selain nasi, ya, selain nasi ada juga mie, ada mie-nya, misalnya mie aci, misalnya mie aci. Kalau Anda beli mungkin di pasar atau di toko harganya 10.000. 10.000 sekitar 500-600 gram ya. Itu misalnya satu satu bungkus itu untuk porsi 30 orang misalnya. Ini kira-kira ya. Maka akan muncul 333 ya, 333 ya untuk perbungkusnya. Ini untuk perbungkus ya, perbungkus. Kemudian yang ketiga, selain mie biasanya ada tahu, teman-teman. Ada tahu. Tahu itu kalau beli di pasar harganya 2.500. Anggaplah kita slice ya, kita potong-potong tipis. Anggaplah satu tahunya untuk 7 porsi ya. Berarti 357 per bungkus, teman-teman. Selain tahu ada apa lagi, teman-teman? Kita buat di sini. Selain tahu itu ada tempe ya. Tempe. Kita tulis tempe. 2.500 juga anggaplah sama, kita kasih 7, maka 357, teman-teman. Nah, kemudian selain, jadi sudah ada nasi, ada mie, ada tahu, ada tempe. Apalagi, teman-teman? Ayam misalnya, ayam. Ayam yang kita suir, jadi suiran ayam ya, suiran ayam. Suiran ayam. Ya. Misalnya harga ayam 25.000 ya per kilo misalnya. Ya. Per kilo, kemudian 25.000 itu untuk 50 porsi misalnya. Untuk 50 porsi. Ya, maka ada 500 per bungkus, teman-teman. Ya, suiran ayam. Kemudian ada lagi suiran ayam, ada telur, irisan telur. Nah, telur ya. Telurnya bisa didadar ya atau direbus gitu ya. Harganya katakanlah 2.000 satu telur. Kemudian direbus, kemudian dibuat irisan gitu, anggaplah satu telurnya apakah dadar, apakah rebus gitu ada untuk 5 porsi atau 5 bungkus. Maka biaya per bungkusnya adalah 400. Nah, gampang kan? Kemudian apa lagi? Sudah ada nasi, sudah ada mie, sudah ada tahu, kemudian ada tempe, kemudian suiran ayam dan irisan telur. Yang kurang apa? Oh, sambelnya. Oke. Sambel itu termasuk bumbu ya, berarti bumbu plus sambel ya. Gitu. Iya, kita kira-kira anggaplah sambel atau bumbu atau sambel itu anggaplah perbungkusnya, langsung aja ditulis di sini ya, bos. Bungkus, anggaplah perbungkusnya adalah 500 rupiah ya, 500 rupiah ya sambelnya itu. Nah, ini kalau kita total, teman-teman, berapa? 3.048. Itu harga pokok produksi dari unsur biaya bahan baku, teman-teman. Nah, baru bahan baku. Sedangkan unsur harga pokok produksi itu ada 3. Selain bahan baku adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, sekarang kita hitung biaya tenaga kerjanya. Ya, biaya tenaga kerja. Misalnya untuk memasak nasi bungkus ini Anda memperkerjakan 1 orang ya. 1 orang tenaga ya. Tenaga apa? Tenaga masak, anggaplah dibayar per masak. Misalnya 100.000 setiap hari ketika dia masak 100.000. Berapa biayanya per bungkusnya? Anggaplah 1 hari itu dengan biaya 100.000 yang kita berikan ke tukang masak itu untuk kapasitas produksi misalnya 200 bungkus. Ya. Maka per bungkusnya biaya tenaga kerjanya ada 500 rupiah. Oke, cukup ya untuk biaya tenaga kerja ya. Oke, yang ketiga adalah biaya
lain-lain atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, ini mungkin yang banyak. Pertama adalah tentu harus ada daun pisang, teman-teman, karena kita bikin nasi bungkus yang pakai daun pisang. Ya, daun pisang itu kita beli di pasar anggaplah 10.000, ya. Kemudian satu ikat daun pisang 10.000 itu bisa kita gunakan untuk 100 porsi, maka totalnya adalah 100 rupiah per bungkus. Yang kedua adalah tas plastik bungkus, ya. Katakanlah kita beli tas kresek itu di pasar atau di toko itu per ikat 5.000, isinya ada 50, maka biaya per bungkusnya adalah 100 rupiah. Oke. Kemudian yang ketiga, katakanlah kemudian ada sendoknya supaya para pembeli tidak ribet untuk cuci tangan. Katakanlah kita beli sendok plastik satu ikat itu 3.500, isi 25, maka harga per bungkusnya adalah 140. Ya, betul teman-teman ya. Oke. Berikutnya yang keempat adalah apa ya? Untuk memasak itu perlu gas LPG, teman-teman. Gas LPG. Nah, gimana cara ngitungnya gas LPG? Ya, anggapnya LPG 3 kilo ya. LPG 3 kilo itu harganya katakanlah 20.000 kita rata-rata ya. Kemudian anggaplah satu tabung gas LPG yang ukuran 3 kg itu bisa digunakan untuk 15 jam ya. Maka per jamnya adalah 20.000 dibagi 15. Itu per jam, teman-teman. Nah, dan kemudian anggaplah setiap kali masak memerlukan 1 jam, sedangkan kapasitas produksi satu hari anggaplah 200 nasi bungkus, maka 1.333 kita bagi 200, maka biayanya 7 rupiah, teman-teman. Oke, clear ya untuk menghitung gas LPG, biayanya sudah jelas. Oke, yang kelima, tentu untuk memasak perlu alat-alat. Misalnya ada dandang, ada wajan, kompor gas, dan bagaimana cara menghitungnya? Misalnya biaya pemakaian dandang. Nah, ini kalau di perusahaan besar kita sebut dengan penyusutan, ya. Yang berikutnya adalah misalnya untuk memasak kita perlu dandang ya. Maka ada biaya pemakaian dandang atau penyusutan biaya dandang. Itu misalnya harga dandang 50.000 ya. Kemudian umur produktif atau kekuatan dandang ini adalah 12 bulan atau 1 tahun, kita tulis di sini ya. Kita jumlah dulu berapa per bulannya ya biaya untuk pemakaian dandang ini. 50.000 dibagi 12, teman-teman. Nah, ada 4.166,67 itu adalah biaya per bulan ya. Bagaimana kalau kita hitung per hari? Maka ini dibagi 30, ini biaya per hari 139. Maka biaya per bungkus adalah karena kapasitas produksi itu adalah 200 per hari, maka 139 kita bagi 200, maka biayanya ada 0,69, teman-teman. Sedikit ya, ya sedikit, nggak apa-apa ya. Dan ini tetap menjadi beban produksi. Kemudian yang keenam, selain dandang ada misalnya wajan. Nah, wajan diperhitungkan juga, iya dong. Ya, misalnya sama 50.000 harganya. Umurnya juga, umur produktifnya adalah 12 bulan ya. Maka 50.000 dibagi 12, 4.166,67 per bulan. Dan kita jadikan hari 4166,67 kita bagi 30 hari, angka per harinya 139 seperti yang dandang tadi, teman-teman. Maka 139 dibagi
total kapasitas produksi kita ada 200 bungkus. Sama ya, teman-teman. Nah, untuk yang ketujuh misalnya ada biaya pemakaian kompor. Nah, misalnya kompor itu kita beli seharga kompor gas ya, teman-teman. Kita beli seharga 500.000. Oke. Umur ekonomisnya, umur produktifnya ada 12, maka sama kita bagi dulu ini 12 ya. Itu per bulan, kemudian per harinya adalah 30. Nah, maka untuk perbungkusnya adalah 1389, kita bagi 200. 200 dari mana? 200 itu adalah jumlah kapasitas produksi. Ya, gampangnya begini, sehari kita memasak sebanyak 200 porsi atau 200 bungkus. Maka 1389 kita bagi 200. Nah, itu teman-teman. Jadi 6,94 rupiah. Berikutnya ke-8 misalnya biaya listrik. Nah, biaya listrik gimana ngitungnya? Biaya listrik ya, itu untuk biaya listrik katakanlah begini teman-teman. Anda membayar listrik sebulan misalnya 150.000. Nah, dari 150.000 itu digunakan untuk penerangan kegiatan produksi, katakanlah 30.000 ya, untuk produksi saja. Jika dalam sebulan 30.000, maka biaya pemakaian listrik dalam sehari adalah 30.000 dibagi 30 hari sama dengan 1.000 rupiah. Maka biaya perbungkusnya adalah 1.000 dibagi 200 bungkus sama dengan 5 rupiah biaya listrik per bungkus. Kemudian ada juga mungkin biaya pemakaian air PDAM, teman-teman. Katakanlah dalam sebulan Anda membayar 100.000 tagihannya di PDAM. Dari 100.000 itu Anda keluarkan untuk air produksi katakanlah 15.000, maka biaya pemakaian air per hari ada 15.000 dibagi 30.500. Sedangkan kapasitas produksi adalah 200 bungkus, maka 500 dibagi 200 sama dengan 3 rupiah per bungkus biaya pemakaian air PDAM. Kemudian mungkin ada biaya sewa tempat produksi atau dapur. Katakanlah nggak ada, ini nggak usah dikasih. Kemudian ada biaya lain-lain, ini juga nggak ada. Tapi kalau memang ada biaya lagi silakan masukkan teman-teman ya. Maka jumlahnya adalah 363 rupiah per bungkus. Setelah 3 komponen ini kita hitung, maka diketahui biaya atau harga pokok produksi ya, yaitu pertama adalah biaya bahan baku sebesar berapa? Kita cari 3.048. Terus yang kedua biaya tenaga kerja, yaitu perbungkusnya berapa? 500 ya. Kemudian yang terakhir biaya overhead pabrik atau BOP yaitu 363. Maka total biaya produksi untuk 1 bungkus nasi daun adalah 3.910 rupiah. Ini adalah modal pokok atau harga pokok produksinya teman-teman per bungkus. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang Anda sudah mengetahui harga pokok produksi. Masalah berikutnya adalah jika Anda ingin laba,
dalam sebulan sebesar 25 juta, berapa bungkus yang harus Anda jual? Yang kedua, jika dalam menjalankan usaha ini ada biaya operasional, bisa jadi itu adalah biaya gaji, biaya listrik, biaya air, biaya internet, biaya sampah, biaya perawatan alat dan lainnya. Jika ada, misalnya jika ada biaya operasional dalam sebulan, ya, jadi tidak hanya harga pokok penjualan atau harga produksi, ada biaya operasional dalam menjalankan usaha, misalnya 10 juta tiap bulan, berapa bungkus yang harus Anda jual? Ya. Kemudian yang ketiga, jika ada biaya gaji atau bonus karyawan sebesar 5 juta, berapa bungkus yang harus Anda jual sehingga Anda bisa membayar biaya gaji atau bonus karyawan, membayar juga biaya operasional dalam sebulan 10 juta, sehingga Anda mendapat keuntungan 25 juta dalam sebulan. Nah, karena itu teman-teman, silakan tonton video saya tentang cara hitung target penjualan, baik yang single product maupun yang multi product, yaitu yang menjual lebih dari satu jenis dan harga produk. Untuk memudahkan Anda, silakan download template Excel-nya, yaitu cara menghitung target penjualan, ya, yang saya berikan linknya di keterangan video ini. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.